Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita sudah sampai pada materi implementasi kurikulum pendidikan agama Islam berbasis kompetensi, ya. Nah, di sini kita ada beberapa subtopik yang perlu dibahas, yaitu yang pertama ada kelebihan dan kelemahan kurikulum pendidikan agama Islam, ya. Kemudian yang kedua, karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga itu ada model kurikulum pendidikan agama Islam, ya, berbasis kompetensi. Kemudian ada materi pendidikan agama Islam berbasis kompetensi. Jadi ada 4 subtopik nih. Oke, langsung saja kita beralih ke kelebihan dan kekurangan kurikulum, ya. Dalam setiap mengimplementasikan kurikulum tentunya terdapat berbagai macam plus dan minusnya, ya. Begitupun dengan kurikulum pendidikan agama Islam ini. Nah, bagaimana cara mengatasi atau memperbaiki kekurangan dan kelebihannya? Ya, kita perlu melakukan pembenahan demi pembenahan, ya, yang terus-menerus mengarah kepada yang pertama itu ada context of discovery. Kemudian yang berikutnya ada kedinamisan, ya. Berikutnya ada materi yang perlu memperhatikan 3 pilar: aksiologis, epistemologis, dan ontologis. Kemudian yang berikutnya afektif dan psikomotoriknya itu perlu juga diangkat, tidak hanya kognitif saja gitu, ya. Dan yang terakhir harus mengarah kepada problem solving. Nah, dalam konteks of discovery ini yang dimaksudkan adalah PAI ini memang perlu mengarah kepada keupdatean ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Karena kalau tidak kita tidak terus mengupdatekan diri, maka akan tertinggal, ya. Jadi konteks of discovery di sini adalah menemukan hal-hal baru yang sesuai dengan perkembangan iptek, ya. Kemudian berikutnya di sini kedinamisan. Maksud dari kedinamisan adalah PAI ini, pendidikan agama Islam, itu perlu mengikuti perubahan-perubahan sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Sama seperti kita misalnya saja sekarang ini menjadi mahasiswa. Mungkin beberapa tahun lagi kita bekerja di salah satu lembaga, atau kita berwirausaha, atau kita menjadi ibu rumah tangga. Itu harus bisa dinamis, karena kalau tidak dinamis, tidak mampu dengan mudah beradaptasi, ya itu akan menjadi masalah, konflik, ya. Berikutnya di sini materi yang memperhatikan 3 pilar. Oke, dilanjut, ya. Tadi ada sedikit distraksi. Dan berikutnya ini materi yang memperhatikan 3 pilar, apa saja? Aksiologis, epistemologis, dan ontologis. Nah, maksud dari aksiologis ini adalah sistem yang normatif, ya. Sistem dia yang normatif, ada. Kemudian kalau epistemologis itu sistem pengetahuan, ya, dan ontologis itu tauhid. Nah, berikutnya kurikulum PAI itu mengarah juga kepada afektif dan psikomotorik. Jadi tidak hanya kognitif saja, ya. Kenapa? Karena agama ini bukan sistem yang pengetahuan saja, tapi ada sistem normatif dan tauhidnya, ya. Ada adab juga sebelum ilmu. Itu yang kita perlu pahami gitu. Kalau di Jepang, ya, itu seperti yang video yang saya pernah share ke kalian, itu mereka luar biasa, ya, adabnya, sopan, kemudian disiplin gitu. Nah, itu tidak hanya pengetahuan di sana yang maju, yang tetapi juga
mengkedepankan nilai-nilai afektif, budi pekerti, ya. Dan yang terakhir itu problem solving. Nah, sekarang ini sudah banyak ya sekolah-sekolah, bahkan tingkat SD itu dia ada high order thinking skill. Nah, di sini apa? Di sini adalah mengajak peserta didik untuk berpikir secara kritis, ya. Bagaimana mereka memecahkan sebuah persoalan ataupun masalah, gitu ya. Nah, bahasan berikutnya kita memasuki karakteristik kurikulum berbasis kompetensi, ya. Ada beberapa tokoh yang dia menguraikan karakteristik kurikulum berbasis kompetensi itu apa saja. Nah, di sini karakteristik kurikulum berbasis kompetensi itu ada 5, ya. Lebih menekankan, yang pertama itu lebih menekankan kepada pencapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun secara klasikal, ya. Dalam artian seperti ini, apa sih yang harus dicapai gitu oleh si siswa ini, kompetensi apa, dia harus punya outputnya apa gitu. Kemudian yang kedua, dia berorientasi kepada hasil belajar dan juga keberagaman, ya. Nah, yang ketiga ini penyampaian di dalam pembelajaran itu menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi. Ini pengalaman ketika saya mengajar gitu dalam satu kelas, itu terdiri dari berbagai macam siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda gitu ya. Lalu bagaimana metode dan pendekatannya? Tentu saja ya berbagai macam, bervariasi. Ada yang role and play, kemudian ada yang kita sambil bermain kuis ketok atau dan lain sebagainya gitu. Bagaimana kita berusaha untuk si siswa tersebut mengerti, paham apa yang kita ajarkan gitu. Nah, berikutnya yang keempat ini, sumber belajar bukan dari guru saja. Betul sekali, ya. Jadi guru bukan satu-satunya sumber belajar, tapi ada sumber-sumber lain yang ya memenuhi syarat-syarat gitu. Itu yang memiliki nilai edukasi gitu. Seperti halnya seperti ini. Ketika kalian belajar mengenai biasanya di sekolah-sekolah itu ya, terutama tingkat dasar ataupun MTS ataupun MA, itu ada mengenai cara berhaji, ya, manasik haji. Nah, di sini bukan hanya guru yang dijadikan sebagai sumber belajar gitu, tetapi mereka dapat memperoleh melalui video pembelajaran atau mungkin simulasi langsung, ya, gitu ya. Nah, itu apa saja yang bisa dijadikan sumber belajar agar ya peserta didik mudah memahami materi tersebut, ya. Kemudian yang kelima, penilaian yang menekankan pada proses dan juga hasil belajar di dalam upaya penguasaan atau pencapaian dari suatu kompetensi. Nah, tentunya dalam sebuah penilaian itu ada berbagai macam, ya. Kalau kita di sekolah itu namanya ada ujian tengah semester atau penilaian akhir semester gitu ya. Nah, itu karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kita beralih ke model kurikulum PAI berbasis kompetensi, ya. Nah, di sini sekali lagi ditekankan bahwa yang perlu digarisbawahi bold, ya, pencapaian target materi bukan orientasi dari kurikulum berbasis kompetensi ini. Ya, justru yang menjadi orientasinya adalah kompetensi apa yang akan diperoleh peserta didik gitu. Nah, dalam kurikulum PAI itu ada beberapa kompetensi, ya. Yang pertama itu kompetensi rumpun, kompetensi umum rumpun, kemudian yang kedua ada kompetensi umum mata pelajaran, ya. Di situ ada singkatan-singkatannya, ada KUR, ada KUMP, kemudian ada kompetensi umum
unsur mata kuliah ya, KUMP, kemudian ada kompetensi antar jenjang pendidikan, KAJP dan KD setiap pokok bahasan. Nah, itu tadi ya mengenai implementasi kurikulum PAI berbasis kompetensi. Mudah-mudahan kalian cukup paham ya, ini sebagai tambahan saja. Kalau ada yang belum paham silakan kita diskusikan di grup. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.